Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Hobi Tani. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih ciri-ciri cabai yang bagus untuk dijadikan indukan untuk pembuatan bibitan cabai yang baru. Sebelum video kita mulai, kita dengarkan dulu intro berikut ini. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan kevigoran tanaman. Nah, indukan cabai yang terlihat kokoh dapat menggambarkan keadaan tanaman yang sangat prima, sehingga akan sangat bagus kita jadikan untuk benih. Nah, tanaman yang vigor itu dapat tumbuh dengan baik, kemudian terlihat kokoh, rimbun, bunganya lebat, dan keadaan tanaman tampak sehat, hijau, dan segar. Begitu ya kawan-kawan ya. Kita lanjut, yang kedua. Tanaman indukan cabai tersebut menghasilkan cabai yang berkualitas, besar, keras, dan buahnya gembel atau lebat. Nah, ini patokan kita ketika memilih indukan cabai, pasti indukan tersebut harus memiliki buah yang oke, yang lebat dan keras. Karena dengan melihat hal tersebut akan mencerminkan keadaan cabai yang akan kita tanam selanjutnya. Nah, ketika kita memilih indukan cabai, kita lihat kan dari buahnya. Terlihat buahnya lebat, kemudian ukurannya sesuai dengan keadaan pasar tempat kita akan menanam cabai tersebut. Kemudian buahnya keras, karena buah keras itu suatu jaminan untuk nanti cabai tersebut lebih tahan penyimpanan gitu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ini tanaman cabai ini bisa kita jadikan sebagai indukan untuk pembibitan tanaman yang baru begitu. Tapi rata-rata ini nih khusus untuk cabai lokal ya kawan-kawan. Kalau untuk hibrida itu susah, karena hibrida dia sifatnya harus dilakukan pemulihan kembali begitu. Jadi benihnya itu harus dibeli begitu. Kita lanjut. Yang ketiga itu tidak ada cacat fisik pada tanaman. Nah, ketika kita memilih indukan untuk tanaman cabai, kita harus melihat bahwa indukan tersebut tidak ada cacat fisik. Cacat fisik seperti daun yang kaku, ini biasanya karena kelebihan pupuk atau penyakit, atau karena hama. Kemudian daun yang bergelombang, keriting pada tanaman cabai, itu juga tidak akan bagus kita jadikan sebagai indukan. Nah, cacat fisik seperti daun yang kaku, bergelombang, keriting bisa jadi tanaman tersebut tidak prima, sehingga sangat perlu diperhatikan fisik dari indukan cabai yang mau kita ambil untuk dijadikan benih. Kemudian, buah cabai yang diambil atau buah yang dijadikan benih harus tidak cacat dan tidak terkena hama atau penyakit. Nah, misalnya kawan-kawan mau mengambil buah cabai yang mau dijadikan bibit, kita harus melihat dulu buahnya tersebut tidak cacat. Tidak cacat dalam artian misalnya buahnya terlalu pendek-pendek, bengkok, atau terlalu besar sekali atau terlalu panjang sekali begitu. Kita lihat ukuran buah yang normal, yang bagus, dan tidak ada terkena hama penyakit. Biasanya itu di dalam buah tersebut ada yang terkena ulat begitu, ada yang terkena jamur begitu. Jadi kita harus memastikan bahwa buah cabai yang mau kita jadikan sebagai benih atau bibit itu tuh harus terbebas dari hama dan penyakit. Karena beberapa hama atau penyakit itu bisa terbawa oleh benih. Kita lanjut. Yang keempat itu pilih dari tanaman cabai yang sudah tua dan masih prima. Nah, untuk kita membuat indukan cabai, kita lebih bagusnya memilih dari indukan yang sudah tua, yang sudah kelihatan gitu. Dari awal kita tanam sampai dia sudah berumur itu dia masih prima, buahnya masih lebat, masih banyak, masih segar, tahan terhadap hama penyakit. Nah, itu sangat bagus untuk kita jadikan sebagai indukan. Biasanya untuk tanaman cabai rawit yang saya lakukan untuk pembibitan itu tanaman yang sudah berumur di atas 7 atau 8 bulan untuk kita jadikan bibit yang terlihat kokoh, prima, buah lebat, dan terlihat segar. Itu sangat bagus untuk kita jadikan sebagai benih untuk di pembibitan begitu. Itu tuh untuk tanaman cabai rawit lokal ya kawan-kawan ya. Kita lanjut. Nah, dengan melihat kondisi cabai yang sudah tua dan masih prima akan sangat memungkinkan untuk dijadikan benih, karena terlihat meskipun cabainya sudah berumur tapi masih namun berbuah dengan baik begitu. Kita lanjut. Nah, kelima itu cabai tidak terserang hama dan penyakit. Nah,
biasanya tanaman cabai yang terserang seperti virus atau yang lain-lainnya itu kan sudah terlihat begitu bahwa dia tidak tahan terhadap hama atau penyakit ini begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada ciri-ciri atau gejala atau yang sudah menyerang indukan cabai tersebut, lebih baik tidak gunakan indukan tersebut untuk dijadikan benih, karena nanti selanjutnya kita mau nanam ulang kembali begitu, cabai tersebut akan bisa juga terkena sama seperti indukannya, seperti penyakit yang sebelumnya terkena di indukannya. Nah, hama penyakit pada tanaman cabai itu sangat banyak, seperti patek yang sering menyerang buah cabai begitu, Gemini virus, kemudian Fusarium dan lainnya. Makanya mengenal hama dan penyakit tersebut sangat diperlukan untuk mengidentifikasi indukan yang sehat atau terbebas dari serangan hama dan penyakit. Nah, mungkin sekian dulu ya beberapa tips untuk memilih indukan cabai yang mau kita jadikan bibitan, tapi ini untuk cabai lokal ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.